bermuamalah dengan orang-orang kafir. Nah, kalau sekiranya sama, Rasulullah tidak akan terjadi perperangan, ya. Rasulullah tidak akan memerangi orang-orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerangi orang-orang Nasrani. Ya, dia tidak harus pergi ke Basra, ya. Dia tidak harus pergi ke Romawi untuk menyebarkan Islam, untuk berperang di sana. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak akan seperti begitu, ya. Di laut. Ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 25 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel, berbagi manfaat. Kita tebarkan dakwah salaf dengan saling membantu untuk menyampaikan ilmu agar khurafat, bidah dan kesyirikan itu kita tepis semuanya. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kita akan membahas terkait dengan banser. Ya, kita ketahui bahwasanya kemarin mereka ini menolak dakwah Ustaz Syafiq Reza Basalama, kemudian menolak apalagi Ustaz Firanda juga ditolak di Sulawesi Barat sana, ya, terkait dengan dakwanya. Kemudian banyak juga di Aceh juga mereka menolak. Dan masya Allah, dakwah-dakwah sunnah, dakwah-dakwah salaf yang mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka tentang semuanya. Mereka berusaha untuk menolaknya. Nah, tapi mereka berpartisipasi di dalam rumah ibadah saudara tetangga kita, ya. Nah, saya tidak berpanjang lebar, tapi sebelum untuk kita menyaksikan ini, jangan lupa antum untuk dukung dakwah Lampai Channel, berbagi manfaat agar kita menjelaskan al-haq itu adalah hak. Kita tebarkan dakwah salaf, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Indonesia ini sebagai negeri tauhid. Nah, tadi kita saksikan bagaimana tanggapan antum terkait dengan banser ini, yang mereka banser ke Ansor, ya. Ya, mirip-mirip lah 11-12, ya. Mereka ini datang di gereja, kemudian berbagi di gereja di situ, ya, diberikan kesempatan untuk berbicara, diberikan kesempatan untuk berdoa, diberikan kesempatan untuk menyanyi bersalawat di gereja, ya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Quran, ya, sangat jelas menyebutkan terkait dengan orang-orang kafir, ya. Kalau kita toleransilah yang sewajarnya, ya. Rasulullah itu ketika dia bermuamalah dalam perkara muamalah itu, ya, kita dibolehkan. Rasulullah itu bermuamalah dengan orang Yahudi, ya. Ya, tapi tidak sampai mendatangi rumah ibadahnya begitu. Dia bermuamalah dengan orang-orang Nasrani, tetapi tidak sampai mendatangi, ya, orang rumah ibadah mereka seperti begini. Ini namanya toleransi kebablasan, ya. Tidak diajarkan, tidak benar seperti begini, ya. Kita yakinlah dengan keimanan kita. Kalau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ali bin Abi Thalib memegang Injil, masya Allah, Rasulullah sangat marah. Apakah engkau ragu, wahai Ali? Ya, sampai marah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika sekiranya Musa dan Isa masih hidup, maka wajib dia mengikutiku. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita sama-sama menyaksikan, ya, bagaimana komentarnya antum, ya, terkait dengan perbuatan mereka ini. Hayang. Astagfirullah, bagaimana saya tidak habis cara berpikir saya. Luar biasa ini mereka ini sampai seperti ini. Nah, di gereja ini, mereka di gereja ini, teman-teman ini. Nah, orang-orang yang di luar sana yang suka membubarkan dakwah salaf, ya, kajian-kajian salaf, doro-doro salaf, mereka sering membubarkan, tapi mereka berpartisipasi di sini, di gereja ini.
Mereka berdoa ini lagi berdoa. Sahabat lambat channel yang saya Allah Subhanahu wa taala, antum sudah menyaksikan ya, saya tidak terlalu suka tadi menyaksikan itu ya, tapi saya pertontonkan kepada antum semuanya ya, ini bagaimana pendapatnya antum tentang ini ya. Ini sudah memang tidak punya akhlak dengan Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kita bacakan ayatnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, antum sudah hafal ya. Insyaallah kita sudah hafal dan kita baca ya di sini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Naam. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, jelas ya bagi kita surah Al-Bayyinah. Antum lihat saja. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang musyrik, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam ya, neraka yang menyala-nyala, khalidina fiha, mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek manusia. Yang mengatakan kafir itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kita masih percaya dengan begini. Dakwah sunnah, dakwah salaf yang di sana mereka buat ya, daurah tabligh akbar, itu dibubarkan oleh mereka ini, kelompok-kelompok yang paling toleransi ini, yang paling NKRI katanya ya. Ini namanya toleransi kebablasan ya. Mereka lupa tentang surah Al-Bayyinah tadi yang kita sudah jelaskan ya. Allah mengkafirkan orang-orang kafir. Nah ya, Yahudi dan Nasrani, kemudian orang musyrik, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengkafir. Janganlah kita seperti begini. Kalau kita toleransi, kita bermuamalah, bisa kita bermuamalah dengan mereka, tapi jangan sampai engkau hadiri di rumah ibadah mereka ya, jangan sampai engkau menghadiri di acara-acara ibadah mereka. Akidahmu di mana ya? Karena kita di sini Islam diatur di dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Nah, kalau sekiranya sama, Rasulullah tidak akan terjadi perperangan ya. Rasulullah tidak akan memerangi orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerangi orang-orang Nasrani. Ya, dia tidak harus pergi ke Basra ya. Dia tidak harus pergi ke Romawi untuk menyebarkan Islam, untuk berperang di sana. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak akan seperti begitu ya. Tidak akan berperang. Nah, tidak akan membunuh mereka begitu. Tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, maka semua agama-agama yang pernah diutus pada Nabi itu semuanya dihapuskan semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat-syariat yang dahulunya, yang sebelumnya diturunkan kepada para nabi-nabi yang lain itu terhapuskan dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sebagian-sebagian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu wa taala tetap mensyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bermuamalah gitu bisa, tetapi jangan sampai kita mengikuti ibadah-ibadah mereka, apalagi sampai datang berdoa di rumah ibadah mereka, menyebutkan nama Muhammad di dalamnya, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak ridho seperti begitu ya. Jangan sebut namanya Nabi Muhammad di gereja-gereja mereka ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerangi mereka, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakan mereka kafir, khalidina fiha, mereka kekali di neraka. Nasallahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari pemohon-pemohon seperti begini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين